Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rahmatul Fajri dengan NPM 1184040. Dalam sistem multimedia ada yang namanya keamanan multimedia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang keamanan multimedia. Perlunya keamanan multimedia. Seiring dengan perkembangan waktu, di mana perkembangan bisnis konten digital telah membuat peluang baru bagi pelaku kejahatan di bidang teknologi dan informasi, yaitu dengan pembajakan terhadap suatu konten mobile, sehingga dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten mobile ini. Adapun metode-metode untuk memberikan perlindungan data digital serta pengamanan data, yang pertama menggunakan teknik kriptografi, yang kedua menggunakan teknik steganografi, yang ketiga menggunakan teknik watermarking. Termasuk yang pertama ada kriptografi, yang mana kriptografi adalah teknik enkripsi naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Ada dua konsep utama pada konsep kriptografi. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah kembali bentuk tersamar tersebut menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu algoritma simetris dan yang kedua algoritma asimetris. Algoritma simetris adalah di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. Sedangkan algoritma asimetris di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Prinsip-prinsip kriptografi. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu layanan agar isi pesan yang dikirimkan tetap rahasia dan tidak diketahui oleh pihak lain kecuali pihak pengirim, pihak penerima, atau pihak-pihak yang memiliki izin. Umumnya hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu algoritma matematis yang mampu mengubah data sehingga menjadi sulit untuk dibaca serta dipahami. Yang kedua ada data integrity atau keutuhan data, yaitu layanan yang mampu mengenali serta mendeteksi adanya manipulasi, penghapusan, pengubahan, penambahan data yang tidak sah oleh pihak lain. Yang ketiga ada autentikasi, keautentikan, yaitu layanan yang berhubungan dengan identifikasi, baik identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman data maupun identifikasi keaslian data atau informasi. Keempat ada non-repudiasi atau anti penyangkalan, yaitu layanan yang dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang dilakukan sebelumnya, yakni menyangkal bahwa pesan tersebut berasal dari dirinya. Istilah-istilah dalam bidang kriptografi. Yang pertama ada plain text atau simbolnya M, adalah pesan yang hendak dikirim berisi data asli. Yang kedua ada ciphertext dengan simbol C, adalah pesan terenkripsi atau tersandi yang merupakan hasil enkripsinya. Yang ketiga ada enkripsi dengan fungsinya E, adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Yang keempat ada deskripsi dengan fungsi D, adalah kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga data kembali awal atau asli. Yang kelima ada kunci, adalah suatu bilangan yang dirahasiakan
yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Proses enkripsi yang pertama, plain text diubah menjadi ciphertext dengan metode enkripsi dengan kunci enkripsi. Selanjutnya ciphertext diubah menjadi plain text dengan metode deskripsi dengan kunci deskripsi, di mana fungsi enkripsi atau E sama dengan C, serta fungsi deskripsi D sama dengan M, di mana C adalah ciphertext sedangkan M adalah plain text. Teknik dasar kriptografi yang pertama adalah substitusi, yang kedua ada blocking, yang ketiga ada permutasi, yang keempat ada ekspansi, yang kelima ada pemampatan. Teknik yang pertama, teknik substitusi. Teknik substitusi adalah teknik enkripsi di mana setiap satuan pada teks diganti oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Teknik substitusi ada dua, yakni yang pertama Caesar ciphertext, yang kedua ada root 13. Caesar ciphertext di mana setiap huruf diganti dengan huruf yang berbeda 3 posisi dalam urutan alfabet. Sedangkan root 13 setiap huruf diganti dengan huruf yang berbeda 13 posisi dalam urutan alfabet. Contoh Caesar ciphertext: selanjutnya contoh root 13. Teknik blocking. Teknik blocking adalah teknik enkripsi di mana membagi plain text menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa karakter, kemudian dienkripsi secara independen. Caranya, plain text dituliskan secara vertikal ke bawah berurutan pada jalur dan dilanjutkan pada kolom berikutnya sampai seluruhnya tertulis. Ciphertext adalah hasil pembacaan plain text secara horizontal merupakan atau berurutan sesuai dengan bloknya, seperti pada gambar. Yang ketiga adalah teknik permutasi. Permutasi adalah teknik enkripsi dengan memindahkan atau merotasi karakter dengan aturan tertentu. Prinsipnya identitas karakternya tetap, namun posisinya yang diacak. Caranya, sebelum dilakukan permutasi, umumnya plain text terlebih dahulu dibagi menjadi beberapa blok dengan panjang yang sama. Plain text akan dibagi menjadi blok-blok yang terdiri dari 6 karakter, seperti pada gambar. Yang keempat ada teknik ekspansi. Teknik ekspansi adalah teknik untuk mengacak pesan dengan meletakkan huruf konsonan atau bilangan ganjil yang menjadi awal dari suatu kata di akhir kata dan menambahkan akhiran an jika suatu kata dimulai dengan huruf vokal atau bilangan genap, ditambahkan akhiran i seperti pada gambar. Yang kelima, teknik pemampatan. Teknik pemampatan adalah teknik mengurangi panjang pesan atau jumlah bloknya dengan cara lain untuk menyembunyikan isi pesannya. Contohnya dengan menghilangkan setiap karakter ketiga secara berurutan. Karakter-karakter yang dihilangkan disatukan kembali dan disusulkan sebagai lampiran dari pesan utama dengan diawali oleh suatu karakter khusus dengan contoh menggunakan bintang seperti pada gambar. Selanjutnya yang kedua ada steganografi. Steganografi adalah teknik atau seni menyembunyikan sebuah pesan rahasia dengan suatu cara sehingga pesan tersebut hanya akan diketahui oleh si pengirim dan si penerima pesan rahasia tersebut. Jenis-jenis steganografi yang pertama ada injection. Injection merupakan teknik menanamkan pesan rahasia secara langsung terhadap suatu media. Kekurangan dari teknik ini adalah media yang diinjeksi akan menjadi lebih besar dari ukuran normalnya sehingga mudah terdeteksi.
Teknik ini juga disebut embedding. Selanjutnya yang kedua ada teknik substitusi. Teknik ini mengubah data normal menjadi data rahasia. Hal ini dari teknik ini biasanya atau hasil dari teknik ini biasanya tidak akan terlalu mengubah ukuran data, tetapi tergantung pada data yang akan disembunyikan. Teknik ini akan menurunkan kualitas media yang ditumpanginya. Yang ketiga ada transformasi domain. Teknik ini sangat efektif. Pada dasarnya, transformasi domain menyembunyikan data pada transfer space. Yang keempat ada split spectrum. Merupakan teknik pentransmisian menggunakan pseudo noise code yang independen terhadap data informasi sebagai modulator untuk gelombang. Menyebarkan energi sinyal dalam sebuah jalur komunikasi atau bandwidth yang lebih besar daripada sinyal jalur komunikasi informasi. Oleh penerima sinyal dikumpulkan kembali menggunakan radio pseudo noise code tersinkronisasi. Selanjutnya ada statistical method. Teknik ini disebut juga skema steganografi 1 bit. Skema tersebut menanamkan 1 bit informasi pada media tumpangannya dan mengubah statistik walaupun hanya 1 bit. Perubahan statistik ditunjukkan dengan indikasi 1 dan jika tidak ada perubahan terlihat indikasinya hanya 0. Sistem ini bekerja berdasarkan kemampuan penerima dalam membedakan antara informasi yang dimodifikasi dan yang belum. Yang keenam ada distortion. Teknik ini menciptakan perubahan atas benda yang ditumpangi oleh data rahasia. Yang ketujuh ada convert generation. Teknik ini lebih unik daripada metode lainnya karena covert objek dipilih yang menyembunyikan pesan. Prinsip kerja steganografi. Pesan rahasia yang akan disembunyikan akan disisipkan pada suatu media penampung seperti citra, suara, video, dan sebagainya yang terlihat tidak mencurigakan untuk menyimpan pesan rahasia. Pesan rahasia akan memerlukan sebuah kunci rahasia yang dinamakan stego key agar pihak yang berhak saja yang dapat membuka atau mengekstrak pesan rahasia tersebut. Yang terakhir ada teknik watermarking. Teknik ini adalah teknik penyisipan informasi atau watermark yang menyatakan kepemilikan data multimedia. Tujuan dari teknik ini adalah memberikan perlindungan copyright terhadap gambar multimedia. Jenis-jenis watermarking ada dua. Yang pertama adalah fragile watermarking. Tujuannya untuk menjaga integritas atau orisinalitas atau keaslian media digital. Yang kedua adalah robust watermarking. Tujuannya untuk menyisipkan label kepemilikan media digital. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.